Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam apa nih? Gerak melingkar ya. Ya, gerak melingkar. Kita langsung saja ke permasalahan yang nomor 1. Mengenai teorinya masih mudah ya. Kalian bisa baca sendiri, bisa cari di literatur atau bisa googling sendiri. Atau mestinya kalian juga misalkan punya bukunya juga bisa dipelajari sendiri. Yang nomor 1. Titik P berada di tepi roda yang jari-jarinya 25 cm, berarti R sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. Mengalami perputaran sebanyak 30 kali, berarti N-nya 30, T-nya adalah 6 sekon. Nah, frekuensi putaran titik P dan frekuensi sudut putaran titik P adalah periode. Pertama periode. Periode atau T ya, T besar. Bedakan kalau T kecil itu waktu, kalau T besar itu periode. T itu sama dengan T per N. Sama dengan T-nya adalah 6 per 30, sama dengan bagi ini sampai 1, bagi ini 5, berarti sama dengan 0,2 sekon. Nah, untuk frekuensinya, frekuensi itu adalah N per T. N-nya adalah 30, per T-nya adalah 6, sama dengan 5 Hz, 5 Hz. Kemudian frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu omega ya. Frekuensi putaran. Frekuensi putaran ini mestinya kecepatan sudut. Omega sama dengan 2πf. Pakai 2πf boleh, pakai 2pi per T kayak gini juga boleh ya. Omega sama dengan 2pi kali F-nya adalah 5 sama dengan 10pi radian per sekon. Radian per sekon. 2. Fase mengamati benda yang berputar. Setelah dilakukan pengukuran, benda yang tersebut memiliki frekuensi 2 Hz. Berarti diketahui frekuensi 2 Hz, tentukan periodenya dan frekuensi sudut. Nah, mudah sekali ya, kalau periode T itu kan sama dengan 1 per F. 1 per 2 sama dengan 0,5 sekon. Nah, omeganya kalau diketahui frekuensinya mudah saja, 2pi kali F sama dengan 2pi kali 2 sama dengan 4pi radian per sekon. Selesai. Kemudian yang ketiga, Burhan memutar roda dengan kecepatan sudut omega rpm. Nah, di sini dikatakan omega rpm. Berarti berapa nih? Omega sama dengan 105 rpm. Singkatannya aja rpm itu kan rotation per menit ya. Rotasi, satu rotasi kan 2pi, berarti 105 dikalikan 2pi dibagi 60. Coret 30 ya kan. Hasil akhirnya adalah kalau kita bagi adalah 3,5 pi. 3,5 pi. Nah, ini adalah omeganya. Padahal yang ditanyakan adalah tentukan frekuensi dan periode putaran titik-titik di tepi roda. Nah, kita tahu bahwa omega itu kan sama dengan 2pi kali F. 3,5 pi. Ya kan? Pi-nya coret aja. Nah, frekuensi sama dengan 3,5 dibagi 2 sama dengan 1,75 Hz. Selesai. Nah, untuk mencari periode bagaimana? Ya sama, pakai rumusan ini aja. Berarti W sama dengan 2pi per T sama dengan 3,5 pi. Pi-nya hilang. T sama dengan 2 dibagi 3,5 sama dengan berapa ini? Ini kalau 10 kali ke atas kan berarti 20 ya. 20 per 35 dibagi 5, 4 per 7 sekon. Selesai. Ya kan? Nah, kemudian yang keempat. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan, R-nya sama dengan 6 meter. Kemudian jika dalam 3 sekon benda itu melakukan N-nya sama dengan 24 putaran. T-nya sama dengan berapa ini? T-nya adalah 3 sekon. 3 sekon. Nah,
Besar kecepatan sudut benda, berarti mestinya adalah kita cari frekuensinya dulu ya. Frekuensi sama dengan N per T sama dengan N-nya 24 per 3 sama dengan 8 Hz. Seperti ini. Kemudian yang dicari yang pertama adalah kecepatan sudut, bahwa omega sama dengan 2pi F. 2pi kali 8, 16 pi radian per sekon. Kemudian yang B, bahwa V sama dengan omega kali R. V sama dengan 16 pi dikalikan R-nya 6 ya, sama dengan 96 pi meter per sekon. Selesai. Kemudian yang C, jarak yang ditempuh benda selama setengah menit, bahwa C sama dengan jarak ya, berarti jarak itu kan S. S itu kan sama dengan V kalikan T. S sama dengan V-nya adalah 96 pi kalikan T-nya pada waktu 0,5 menit ya. 0,5 menit tinggal dijadikan ke sekon. 0,5 kali 60. Ya kan? Berarti sama dengan ini kan 0,5 berarti kan 30. 30 berarti S sama dengan 96 pi kali 30. Berarti 96 kali 30 kali 8 nyimpen 1, 27 tambah 1, 28 ya. Masih ada 01. 28 S sama dengan 28, 80 meter. Seperti ini. Selesai. Oke, clear ya. Selesai untuk yang nomor berapa ini? Nomor 4. Nah, kemudian yang nomor ke-5. Di situ dikatakan dalam waktu 2 sekon roda pejal berotasi mengalami perubahan kecepatan dari 5 radian per sekon menjadi 21 radian per sekon. Selama waktu tersebut, titik C yang berada pada titik tepi roda tersebut mendapat percepatan tangensial rata-rata 1,6 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak titik C ke sumbu putar. Nah, berarti yang diketahui adalah T sama dengan 2 sekon. Kemudian omega 1 5 radian per sekon, omega 2 21 rad per sekon ya. Kemudian percepatan tangensialnya 1,6, alfa theta sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, semestinya kita cari percepatan sudutnya. Percepatan sudutnya adalah alfa sama dengan delta omega per delta T. Delta omeganya kan berarti omega 2 dikurangi omega 1 per delta T. Berarti 21 kurangi 5 per 2 ya kan, berarti ini 16 per 2 sama dengan 8 ya kan, 8 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kalau diminta untuk mencari titik jarak titik C ke sumbu putar, itu kan kita memanfaatkan hubungan apa? Memanfaatkan hubungan bahwa percepatan tangensial theta itu sama dengan percepatan sudut dikalikan R. Ya kan? Nah, berarti kan kita mencari R, bahwa R sama dengan alfa theta per alfa. Alfa tetanya adalah 1,6. 1,6 dibagi 8 sama dengan 0,2 meter. Selesai. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.